sertifikat tentang itu. Ini pokoknya ada di dari bersama Gugus Tiga Langan ya. Di dari bersamanya Gugus Tiga Langan Sari. Silakan bisa dibuka karena akun Bapak itu sudah masuk di sana semua. Ya. Ini sertifikat untuk seminar hari ini pun sudah selesai, sudah ada. Tinggal Bapak Ibu nanti kalau dibutuhkan untuk pengembangan kompetensi, tinggal dibuka, mau dicetak silakan, mau diperlihatkan nanti sama Ibu pengawas. Karena belum paham tentang pengembangan kompetensinya karena kemarin masih diperbarui, hari ini tidak tahu, belum saya buat kembali. Hari ini gimana tidak tahu dalam pengembangan kompetensi. Mohon nanti Ibu dalam sambutan mau dibahas lebih hasil untuk pengembangan kompetensi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu pendamping tentang pendidikan yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar berbagi praktik baik yang nanti akan dilaksanakan oleh beberapa kepala satuan pendidikan. Susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yang ketiga pembacaan doa, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu pendamping Satuan Pendidikan. Kemudian yang kelima acara inti yaitu kegiatan berbagi praktik baik. Nanti narasumbernya ada 3 orang karena harusnya 4 orang, tapi untuk hari ini akan dilaksanakan 3 praktik baik. Kemudian yang ke-6 refleksi dan yang ke-7 tutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Diah Herawati. Kepada Ibu Diah dipersilakan untuk ke depan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia. Marla
Terima kasih kepada Ibu Dia yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia. Kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan atau dipimpin oleh Bapak Muhtar. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan lillahi yang Allahumma salli salam dan fikir ma'afatan Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhtar. Semoga apa yang kita doakan atau yang kita minta hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pendamping satuan pendidikan kepada Ibu Suliati SPD Nanti aja, Wek. Nanti direfleksi aja. Baik, karena acara di sini dulu katanya kita menuju acara nanti, yaitu kegiatan berbagi praktik baik. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Tatang Mugiana SPD dari Kepala Satuan Pendidikan SDN 1 Bang Jabar atau SDN 1 Langsari. Adanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umrihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati dan yang banggakan Ibu Pendamping Satuan Pendidikan Pembinaan 3 Kecamatan Sari, juga yang saya hormati kepala sekolah yang ada di Gugus Tiga. Alhamdulillah, syukurlah pada siang ini, tengah siang menuju siang sekali, alhamdulillah kita berkumpul atas undangan kami selaku pengurus Gugus 3 Kecamatan Sari dalam hal ini untuk diadakan seminar berbagi praktik baik dalam program kerja yang akan diobservasi langsung oleh Ibu Pendamping. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilipat gandakan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan penuh keyakinan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pada kesempatan ini saya akan memaparkan, judulnya sangat keren, penggunaan teknik random Q&A competition untuk meningkatkan dimensi nalar kritis peserta didik. Itu Bapak dan Ibu, di mana ini hasil dari penelitian tindakan kepala sekolah. Seperti diketahui bahwa tetapi ini tidak asing bagi kita, tapi ada yang membedakan. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknik random Q&A ini terdapat hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pertanyaan. Yang kedua, berpikir kritis. Pertanyaannya dari guru harus mendorong siswa berpikir kritis yang dimulai dari konsentrasi yang mendalam, sehingga diharapkan semua siswa terlibat aktif mengikuti proses pembelajaran yang diakhiri dengan penggunaan teknik random Q&A competition. Jadi sekali lagi, ini diawali dengan pertanyaan yang harus mendorong berpikir kritis siswa, sehingga siswa itu diharapkan terlibat aktif mengikuti proses pembelajaran. Lanjut. Nah, ini salah satu prakteknya Q&A competition yang dilaksanakan oleh guru. Ya. Nanti saya narasinya disebutkan dulu bahwa yang pertama, guru membimbing peserta didik merefleksikan materi pelajaran yang telah dibahas. Ini dari pagi sampai siang. Guru itu direfleksikan terakhir, ya, sebelum pulang. Kemudian guru mengkondisikan peserta didik untuk berkonsentrasi menyimak semua pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Ini menyimak dulu pertanyaannya oleh guru. Kemudian guru memberikan pertanyaan, kemudian menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab seputar pertanyaan dari materi yang telah dibahas pada hari tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan. Yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, langsung diberi reward untuk mendapat tiket pulang. Ini ada yang membedakan, kita pun dulu pernah, tetapi ketika guru kita dulu, misalnya ibu kota provinsi Jawa Barat, siapa yang tahu ibu kota provinsi Jawa Barat? Pasti anak yang pintar mengangkat tangan. Sedangkan yang ininya lola, ini diam aja, tenang aja, nanti aja yang pintar aja pasti menjawab. Dia tenang, tidak berpikir. Nah, yang membedakan ini, yang membedakannya adalah yang tadi guru memberikan pertanyaan, didiamkan beberapa detik, lalu menunjuk si A dan si B. Jadi semua orang ini, anak-anak sudah berpikir sekarang, karena bedanya dengan guru kita yang dulu, yang bisanya saja sudah angkat tangannya. Kalau yang tidak bisa, diam aja cuek, karena pasti kita mah yang ada orang lain yang mengatakan itu tidak bisa. Nah, beda yang ini adalah guru itu memberikan pertanyaan dulu, diamkan beberapa detik, lalu guru secara random menunjuk kepada siswanya siapa saja. Jadi semua orang sudah berpikir, ya, berpikir memikirkan apa yang diberikan pertanyaan oleh guru, kemudian berpikir kalau pertanyaan itu jatuh ke saya, maka siswa itu mulai berpikir kritis. Itu perbedaannya antara yang tidak diacak dengan random, ya, yang tidak yang ditunjuk oleh guru. Di mana kali itu yang angkatan duluan pasti ditunjuk tiket pulang guru. Itu melalui saya. Tapi bedanya yang sekarang ini, guru memberikan pertanyaan
pertanyaan dulu, lalu diamkan beberapa saat, menunjuk si A dan si B itu tergantung temuan dari guru tersebut. Ini sudah dipraktekkan di kelas saya di sini, dan alhamdulillah setiap kali pelajaran saya menyuruh kepada guru untuk melaksanakan hal tersebut. Ini ada salah satu, aduh kita kuping dari ini soalnya. Nah, salah satu ya. Audionya tidak muncul, Pak. Karena belum dulu tak? Oh, belum dikonekkan. Oh, mohon maaf. Ini salah satu contohnya. Ya dari keduanya, dan Bu kelas 5 dan Pak Budi, ini sama. Semua guru menggunakan teknik random Q&A competition untuk meningkatkan dimensi nalar kritis peserta didik di setiap pembelajaran. Dan yang terakhir juga dari Ibu Isna ini yang kalau kedengaran paling kencang, paling semangat, ini karena masih muda, ya. Jadi setelah mengadakan teknik tersebut, guru-guru itu menuliskan pengalamannya masing-masing, hasil pembelajaran menggunakan teknik random Q&A tersebut, ya. Jadi di bawah nanti hasil pengalamannya itu didiskusikan kembali di komunitas belajar. Ini sharing antar guru. Apakah ada peningkatan atau tidak? Tetapi alhamdulillah setelah kita melaksanakan tersebut dalam beberapa bulan diuji cobakan di kelas, ini sangat berhasil karena meningkatkan daya pikir atau dimensi nalar kritis siswa untuk meningkatkan teknik pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang apa kata guru? Lanjut. Apa kata guru bahwa penggunaan teknik random Q&A tersebut apakah meningkat atau tidak? Apa dirasakannya bagaimana? Ini adalah testimoni dari salah satu bahwa Ibu Isnina Febriani. Isnina. Nah, ada tadi kepala ini wahana wayang jadi kepala juga di sini juga. Nah, ini Isnina Febriani bahwa alhamdulillah sangat menyenangkan karena dapat meningkatkan daya nalar kritis siswa sehingga siswa merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan guru. Kemudian ada seorang siswa ini bernama Rosa kalau tidak salah, yang ditanya bahwa senang belajar dengan menggunakan teknik yang diberikan oleh ibu guru sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya dalam Bapak Ibu guru, ini Bapak Ibu Kepala yang hormati, itu kuncinya satu tadi ya, perbedaannya. Ya, beda dengan guru kita yang dulu bahwa teknik Q&A ini adalah memberikan pertanyaan untuk siswa berpikir kritis. Kemudian guru memberikan pertanyaan, awalnya merefleksi dulu pelajaran yang diberikan hari itu sesuai jadwal yang ditetapkan, kemudian memberikan pertanyaan yang berkaitan pelajaran dari pagi sampai siang di akhir pelajaran. Dan setelah memberikan pertanyaan, dia mengajukan pertanyaan, didiamkan beberapa detik, lalu menunjuk si A dan si B. Dan apabila anak tersebut menjawab dengan benar, maka dia mendapat kontribut untuk pulang lebih duluan atau lebih awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah di sekolah kita mari berdiskusi? Ini adalah pengalaman saya di sekolah ini menggunakan teknik tersebut. Alhamdulillah itu dilaksanakan Bapak Ibu guru dan berhasil. Dan kita berdiskusi sedikit, berdiskusi ringan ya Bu, Bapak Ibu jangan menggunakan terlalu berpikir terlalu menggunakan energi ya. Kita santai aja. Santai aja. Kita berdiskusi ringan aja. Apakah di sekolah Bapak Ibu pernah ada guru yang mengeluh gagal dalam pembelajaran? Yang pertama. Kemudian jika ada,
apa bentuk kegagalan yang dialaminya. Yang ketiga, apa solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Ya, mari kita berdiskusi. Kalau ada di Bapak Ibu yang sesuai dengan ini, kita diskusikan bersama. Kalau yang tadi mau ikut melaksanakan teknik yang saya utarakan tadi, boleh mencoba di Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ini karena tidak seberapa, tetapi itu sangat luar biasa hasilnya. Ya, ini mudah, tapi sangat luar biasa hasilnya. Kemudian ini, apakah di sekolah Bapak Ibu pernah ada guru yang mengeluh? Dari yang ketiga pertanyaan ini atau temuan ini, mari kita diskusikan kalau ada di sekolah Bapak Ibu. Silakan, mau siapa saja? Ada di Dua Langet. Dari Dua Langet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk ditanyakan apakah di sekolah Bapak Ibu pernah ada guru yang mengeluh gagal dalam Salah satu aja. salah satunya ketika saya melaksanakan observasi kelas. Betul kata Bapak narasumber tadi, ya Pak. Jadi tidak semua siswa itu aktif dalam pembelajaran, ya. Kebanyakan kan yang aktif hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang dari beberapa siswa. Yang lainnya pasif. Nah, mereka itu mengeluh bagaimana cara memotivasi agar semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, itulah yang membuat pembelajarannya itu gagal karena tidak semua siswa bisa aktif. Makanya ketika tadi saya mendengarkan apa yang Bapak jelaskan tadi tentang teknik random itu, ya, terima kasih sekali. Itu ada masukan buat sekolah kami ya. Nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu yang ada di sekolah SDN Balangasari. Salah satu cara untuk membangkitkan siswa menjadi aktif semua, salah satunya dengan teknik yang telah dijelaskan tadi. Jadi kan sungguh luar biasa ya Bu ya, hasilnya di SDN 1 BJ Balangasari bagus ya, anak senang, Bapak gurunya puas sebagai pendidik juga ketika hasil dari pembelajaran itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu mungkin yang saya katakan. Terima kasih ilmunya, insya Allah manfaat buat kami yang ada di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Elis Rohmawati. Diketos nih habis. Ini mungkin setiap sekolah itu ada keluhan dari Bapak Ibu guru, nanti bisa dibawa di bengkelnya sekolah atau di kompel masing-masing. Karena kompel itu merupakan bengkel untuk memecahkan berbagai permasalahan tentang pembelajaran di sekolah. Itu terima kasih Bu Haji. Kalau ingin melaksanakan apa yang saya utarakan, itu saya juga merasa alhamdulillah berhasil. Dan kemudian apabila oleh Bapak Ibu akan dicoba, apa salahnya dicoba untuk membangkitkan daya nalar itu siswa. Karena itu semua siswa aktif. Kalau dulu kita bilang di manakah ibu kota provinsi Jawa, mungkin yang pintar angkat tangan, yang tidak cuek aja. Makanya dengan teknik ini semuanya berpikir dulu, akhirnya takut-takut kita ditunjuk oleh ibu guru atau bapak guru. Makanya semuanya berpikir dulu, memikirkan apakah pertanyaan dari ibu guru tersebut atau bapak guru tersebut. Yang lain masih adakah gerangan yang masih bisa disampaikan, Bula, ataupun pernah ada gagal dalam hal apa? Gagal dalam percintaan.
Kalau teh dari tadi teh mengamati bingung-bingung ya. Dari namanya mungkin menarik ya. Apa namanya teknik random Q&A, question and answer. Bertanya dan menjawab gitu kan ya. Tapi lo masih bingung dalam praktek pelaksanaannya. Jadi ketika tekniknya itu seperti apa sih dalam mempraktekannya gitu. Tadi setelah pembelajaran kan, dan pertanyaan-pertanyaannya itu bersifat umum refleksi atau bersifat umum, bersifat mempelajari pelajaran hari itu gitu. Atau seperti apa terus pertanyaannya dari kita dijawab oleh siswa atau dari siswa oleh siswa gitu kan. Jadi karena kan ada bertanya, ada menjawab gitu kan. Nanti apakah semua pertanyaannya guru yang menyiapkan, terus siswa hanya menjawab saja, atau siswa bisa menulis pertanyaan, bertanya, kemudian siswa lain ikut menjawab. Di situ ketika kalau menurut saya pribadi ya, ketika pertanyaan itu timbul dari siswa dan dijawab oleh siswa, mungkin itu benar kritisnya bisa lebih. Tapi yang pada kata itu sistemnya seperti apa? Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ula. Saya dari tadi mungkin menyimak dengan sepenuh hati. Ini kembali ya, kalau tadi terlalu cepat saya menjelaskannya. Ini pertanyaannya dari guru kepada siswa. Awalnya guru itu membimbing peserta didik merefleksikan materi pembelajaran yang telah dibahas pada hari itu dari awal sampai akhir. Karena dia guru kelas ya, meskipun bukan guru kelas oleh misalnya guru agama boleh, tapi sekitar pembelajaran yang dia paparkan tadi. Kalau Ibu tadi juga ada mungkin pemahaman dari siswa oleh siswa, itu bagus, tapi tekniknya harus begini sama. Misalnya buat kelompok, misalnya ini temuan baru kan harus juga dipakai, bisa dipakai. Misalnya dari kelompok ini memberikan pertanyaan, tapi untuk semua, ya untuk semua. Nah, sekarang dari guru itu apa saja hal ini yang telah dipelajari setelah direfleksikan oleh ibu guru atau bapak guru di kelas. Kemudian guru mengkondisikan siswa untuk berkonsentrasi menyimak pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ini setelah memberikan pertanyaan, didiamkan beberapa saat, beberapa detik, sehingga semua orang atau semua peserta didik berpikir, ya, memikirkan jawaban yang ditanyakan oleh guru tersebut. Setelah itu, guru itu menunjuk secara asal ke siapa, ya, terserah hatinya mau memilih siapa. Karena dasarnya tadi berpikir kritis, maka jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi disuruh guru itu berpikir, siswa itu berpikir dulu beberapa detik, sehingga guru tersebut menunjuk si A atau si B. Nah, kalau kebetulan jawaban itu benar, maka peserta didik yang menjawab pertanyaan benar langsung diberi reward untuk langsung mendapat tiket pulang lebih duluan. Ini diberikannya pada jam pelajaran terakhir. Bedanya sedikit sebenarnya dengan guru-guru kita yang pernah mengajar zaman dulu. Ya dibencikan, yang pintarnya saja, yang akhirnya yang terakhir yang tidak bisa pulang adalah yang paling tinggalin disebut bodoh mah
terlalu jelek ya Bu, yang tahunya belakangan gitu aja. Yang terlambat tahu gitu. Sehingga saya punya pengalaman Bu pengawas dulu, kan dulu saya pakai ketika jadi guru di Karangkamiri masih ingat ada anak yang terakhir, anaknya itu sudah ditaksir gedenya cantik dulu kan depan. Tetapi di sininya ini ingusannya sebenarnya ini sudah hitam. Nah, akhirnya dijawab maneh mah cetet apa mau ditanya apa 3 kali 3 sama ditanya 13 4 kali 4 14 bingung. Aduh ditanya apa belum tahu. Akhirnya bagaimana suara kambing be? Saya silakan pulang karena sudah bisa menjawab. Itu kan suatu penghargaan. Dia tidak merasa dikucilkan bahwa saya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Dia tidak malu, sebab dia sudah betul menjawab apa yang diberikan oleh Bapak Guru. Saya juga sebenarnya tidak tahu Bu, tetapi bentuk penghargaan kepada dia harus tuntas. Saya tuntas supaya dia bisa pulang. Yang akhirnya emut yang masih ingat yang berasi pangki, masih pangki. Paling terakhir pangki tulisan. Mana emang panjelinan siapkan ke bangku sok nanti siap. Akhirnya tunjuk sok akhirnya dia pulang. Itu pengalaman dulu, pengalaman ketika saya bisa menjadi guru ketika masih muda, jadi guru masih agresif, masih muda itu. Itu Bu Bulan bahwa perbedaannya sedikit, masih lucu. Oh Linda masih lucu ketika jadi gurunya itu masih lucu. Pasti kabayang kata ke orang nate cuningin dulu. Nah, itu Bulan perbedaannya sedikit ya Bulan tadi ya. Jadi memberikan pertanyaan dulu dari Bapak Ibu guru. Setelah pertanyaannya bebas mau pelajaran apa saja, yang penting pertanyaan sekitar yang telah diberikan dari pagi sampai siang. Itu pertanyaannya. Iya. Nah, itu berikan oleh guru. Nah, kita guru yang penting membangkitkan daya nalar kritis siswa itu. Nah, itu yang sudah dilaksanakan. Ini dari diskusi. Dari yang lain apa ada pengalaman yang perlu diskusikan atau tidak diskusikan ke pengalamannya, silahkan diutarakan. Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Kalau sudah cukup jangan terlalu lama. Padahal maunya lama menjadi semua. Alhamdulillah syukurlah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan terima kasih. Oh ya, terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak dan Ibu, ini bocoran juga. Ini adalah yang kemarin dilombakan di KTI Kader Polisi Resmian Kota Medan, dan masuk nominasi mah tapi cuma di harapan 3 juara pertama cuma berharap, juara pertama baru harapan, dan kenyataannya baru harapan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Tata Mugiana yang telah memaparkan berbagai praktik baiknya ya. Ternyata ada teknik Q&A gitu, teknik random Q&A yang dapat membangkitkan motivasi belajar anak dalam berpikir bernalar kritis. Kita bisa mencobanya di sekolah. Kita dapat mencobanya di sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau praktekkan bisa berhasil di sekolah. Amin. Baik, kita lanjutkan kepada pemaparan berikutnya dari narasumber kita, Ibu Haja Elis Rohmawati SPD, Kepala UPTD SDN 2 Lamensari. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kursornya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi Ini kursornya nggak ada. wa bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ya Allah. Ibu pendamping sekolah yang saya hormati, juga rekan-rekan kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini saya di tanggal 24 Februari 2025 diberi kesempatan untuk memaparkan kegiatan yang telah kami laksanakan dan mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Adapun judul dari praktik baik ini adalah membentuk akhlak terpuji dengan membiasakan perilaku religius. Mengapa saya mengambil judul seperti itu? Dilatar belakangi dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak terpuji, cerdas, terampil, unggul dalam prestasi, membudayakan cinta lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Jadi Bapak Ibu semuanya, itulah yang melatar belakangi judul yang telah tadi saya sebutkan. Ya. Adapun tujuan sekolah, sebetulnya tujuan sekolah itu banyak sekali. Saya hanya mengambil yang pokoknya saja, yang berhubungan yang akan disampaikan di kesempatan saat ini. Tujuan sekolahnya, satu, melaksanakan sistem pembelajaran secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Yang kedua, meningkatkan prestasi sekolah dalam berbagai kompetisi baik di tingkat lokal, daerah, provinsi maupun nasional secara akademik maupun non akademik. Yang ketiga, mewujudkan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran yang normatif, berkualitas, dan bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional serta berdasar kepada berbagai muatan pendidikan seperti pendidikan lingkungan hidup, penguatan pendidikan karakter, dan pendidikan budi pekerti. Aksi. Sekarang kita melihat aksi yang telah dilakukan di sekolah kami. Ini mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sama ya. Aksi ini telah dilaksanakan oleh kita semua berhubung sesuai dengan dari instruksi Bapak Dinas Pendidikan Kota Banjar ya. Tapi dengan aksi ini banyak sekali dampak yang kami rasakan. Tadi kan awalnya mewujudkan peserta yang terpuji berprestasi. Nah Bapak Ibu, sebelum anak didik kita itu berprestasi harus punya akhlak yang terpuji dulu. Salah satu kegiatannya yang telah kami lakukan adalah melaksanakan program semestanya 10 menit siswa tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran ini dilaksanakan setiap hari 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tahfidz Al-Quran ini dilaksanakan oleh pembimbing atau wali kelas ataupun oleh guru mata pelajaran yang bertugas mengajar pada jam pelajaran pertama pada hari itu. Peserta didik secara bersama-sama membaca dan menghafal surat-surat pendek Al-Quran yang sudah ditentukan dalam program semesta UPTD SPN 2021. Untuk kelas atas, alhamdulillah surat wajib sudah sampai Quran surat Al-Insyirah. Untuk kelas bawah, surat wajib sudah sampai Quran surat Al-A'la. Bapak Ibu, punten abi pendiri namanya Supados Abdina Nasi Samiri.
Selanjutnya Bapak Ibu, selain tadi program semestanya di kelasnya masing-masing, kita itu setiap melaksanakan. Terima kasih kepada Ibu Jairi Rahmawati SPD dan 2 Langsari yang telah berbagi praktik baik dengan kita, di mana beliau memaparkan bahwa ternyata penanaman akhlak itu lebih utama. Jadi ada dulu baru ilmu. Ada bu alal ilmi. Ya, ada bu alat. Jadi banyak intinya ada dulu baru ilmu. Karena ilmu itu bisa dicari, adab itu mudah daripada diri sendiri. Jadi itu yang paling utama, adab. Tanamkan adab terhadap anak, hal kecil apapun itu, termasuk tadi kayak kebiasaan minum berdiri, makan berdiri, asal jangan kucing berlari, ya. Nah, itu baik. Terima kasih kepada Ibu Haja Elis atas pengalamannya sehingga kita mungkin bisa mempraktekannya di sekolah kita. Tapi insya Allah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu Haja Elis itu sudah kita mulai di sekolah masing-masing. Hanya mungkin tingkat keberhasilannya yang berbeda. Karena setiap sekolah itu kan punya ciri khas, punya kendala, punya kelebihan, punya keutamaan yang berbeda. Jadi tingkat keberhasilannya pun akan berbeda. Kita yang perlu ekstra untuk menerapkannya. Terima kasih sekali lagi. Baik, Tidak tanya jawab dulu. Tidak tanya jawab. Oh, iya Bu Haji, bagaimana? Mau ada sesi tanya jawab atau berbagi pengalaman apa yang terjadi di sekolah kita? Apakah sudah berhasilkah atau kesulitan apa sehingga nanti mungkin di sini kita bisa memecahkannya ya dalam diskusi ini. Baik, dipersilakan. Oh ya, ada gambar telepon, enggak? Saya nanti ngacung juga. Siapa? Pada ngacung abis. Terima kasih Q&A kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi yang menjadi ingat di saya yang Ibu Haja Elis terangkan tadi, bahwa guru itu harus kontinu. Meskipun kita dikatakan bawel, tapi kan untuk membentuk karakter yang baik. Jadi di Ibu Haja Elis itu tadi presentasinya, guru itu selalu perhatikan anak. Jadi tidak cuma satu kali mengingatkan, jadi berkali-kali, jadi kontinu. Sehingga yang saya serap itu dan ingin dicontohkan dan ingin diinformasikan ke rekan-rekan guru, jadi tidak hanya sebatas program, tapi program itu ditindaklanjuti dan pelaksanaannya selalu diawasi. Jadi terus selalu diingatkan kepada anak. Terima kasih Bu Haja Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waler gelap kan tapi Bisa narasi juga. Bagian tertentu saja harus kontinu dan konsisten. Berkelanjutan dan terus-menerus. Ya kalau gitu bagian saya ya. Menarik sekali dari program yang telah dilaksanakan di UPTD SD Negeri 2 Langsari. Yang menarik bagi saya itu ketika pelaksanaan program tersebut dilaksanakan selain oleh siswa juga oleh guru. Nah, boleh ya Ibu berbagi tips bagaimana sih biar guru di kita itu bisa ikut semua gitu, partisipasi semua. Yang guru olahraga jadi koordinator senam, guru PAI-nya nggak ikut senam, kadang ada seperti itu. Atau ketika semesta koordinatornya guru PAI, guru olahraga tidak ikut semesta. Nah, bagaimana sih tipsnya biar semua bisa ikut berpartisipasi, bisa sama-sama menjalankan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 3S ya Ibu. Di Ibu baru 3S, di kami sudah 7S ya. Ditambah sahabat dan sahabat. Nih, yang perlu saya apresiasi ini 3S aja berjalan, kami yang S-nya ada 7 belum konsisten. Mohon tipsnya biar bisa konsisten dari
es yang sudah kita miliki itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pernyataan yang dari Tuan tentang pelaksanaannya. Alhamdulillah sih di sekolah sudah konsisten ya. Dan juga tips-tipsnya dari bilang guru olahraga ikut juga bergabung di kegiatan keagamaan. Di kegiatan keagamaan juga guru agama ikut bergabung di kegiatan olahraga. Alhamdulillah Ibu, di sekolah kami itu tidak ada pembedaan, ini guru olahraga, ini guru mapel, ini guru kelas, ini guru agama. Jadi ketika ada pelaksanaan kegiatan tersebut, semuanya itu berjalan. Tipsnya yaitu saya selalu mengingatkan Bapak Ibu gurunya, tapi dengan lemah lembut, tidak kasar, dengan ramah, ya. Tidak membedakan usianya di atas saya atau usianya di bawah saya. Saya rangkul semua guru semuanya. Ini loh keluarga saya di sini. Jadi saya bikin guru itu nyaman dulu dengan saya. Nah, kalau sudah nyaman dengan saya, berarti nanti guru itu nyaman juga untuk meningkatkan kualitas sekolah juga. Itu tips yang pertama. Ya. Nyaman ya. Nyaman dulu. Nyaman dulu. Cara nyamannya Ibu, Ibu guru di saya itu dia berani curhat apapun kepada saya. Dia Mungkin di kantor dia nyaman dengan saya. Ketika dia bersandar di ruang guru saja, ketika ada saya terkaburkan. Iya. Saya juga Jadi nyaman. bergaul dengan mereka. Jadi saya tidak jaga image Bu. Iya. Pokoknya saya rangkul semuanya dulu, tapi guru-guru tetap mengenai saya sebagai kepala sekolah. Tips yang pertama. Tips yang kedua, doakan mereka. Saya insya Allah setiap saat mendoakan agar si A, si B, si C, si Syawai sadayana. Si Syawai. Kalau mendoakan itu juga buat ibu bapak guru ya. Kalau di kelas ada anak-anak bangga yang tidak taat kepada saya, didoakan, dibayangkan wajah. Ya, dibayangkan wajahnya ibu dia ya Allah. Jadi setiap saat ketika kita sudah habis sholat, kita jangan mendoakan diri sendiri. Jangan lupa mendoakan orang lain juga. Mendoakan muridnya, mendoakan bapak ibu gurunya. Kok kita seorang itu abdi doakan kita. Pokoknya semua orang kita doakan. Semua muslim dan muslimat kita doakan. Sing sore sadayana. Kalau muslim kan kena ngurut, kita jangan saya ya lomba-lomba ya. Ketika saya sudah merangkul mereka bikin nyaman dan saya juga insya Allah mau mendoakan mereka. Kalau sudah berdiskusikan, kalau mau doakan iya. Jadi kan Tidak bisa membayangkan. mudah-mudahan Sampai swajahnya Pak. ya. Jadi pokoknya ibu dan teman-teman semuanya kepada bapak ibu guru di sekolah tidak boleh menampakkan wajah yang belakang, tidak boleh menampakkan wajah yang melecehkan. Ya. Walaupun kita di rumah banyak masalah, tetap kita sudah harus menjaga sekolah, hilangkan masalah di rumah. Ya. Pokoknya kita orang agama, ketika kita mengingatkan mereka tolong cari kata-kata yang bikin mereka enak, tidak menyinggung mereka. Ya. Kalau Kalau ada simak dulu ya. Ketika sudah kerja kita harus profesional. Seperti itu mungkin Bapak Ibu tipsnya. Sebetulnya ilmu iya, tapi susah Diterapkan ya. Kadang dulu saya juga pernah ketika mau ke sekolah suka malas mau ke sekolah. Saya takut gitu ya. Ketemu wajah pemimpin saya itu sangat cepat. Killer ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ada lagi tadi tips and triknya. Yang pertama kita bikin nyaman dulu nih Bapak Ibu guru sama kita. Setelah nyaman baru kita doakan kebaikan untuk semuanya.
Itu mungkin tips dan trik dari Bu Haji Elis. Aku kan pasti tes sangat bayangin buat jadi suka. Bu Nadutina dia banyak kenal merangkul. Ada apa terkadang merangkul Pak Toto. Oh iya. Tapi sebenarnya ketika kita berhadapan dengan setiap orang itu memiliki trik dan trik tersendiri ya untuk mendekati, itu ada pada bagaimana pendekatan kita terhadap mereka. Akan berbeda mungkin nanti pendekatan Bu Haji Elis kepada gurunya dengan kita di sekolah masing-masing. Karena kan dari karakter setiap orangnya pun akan berbeda. Belum tentu trik itu bisa masuk, tapi mungkin yang doa itu bisa masuk ke semua, nyaman itu bisa masuk ke semua. Tapi yang sulitnya itu bikin nyamannya itu kayak nyaman gitu. Nah itu kitanya proses belajarnya itu mungkin akan cukup lama. Termasuk saya sendiri itu proses belajarnya lama. Gak bisa kita guru juga masuk memberikan kenyamanan kepada orang lain. Bahkan mungkin yang dianggap kita nyaman itu belum tentu nyaman di orang lain. Nah, Itu. Jadi itu adalah PR kita masing-masing. Bagaimana membuat nyaman Bapak Ibu guru kita termasuk anak-anak kita berada di sekolah. Nyamannya bisa tentang lingkungannya, tentang perilakunya tadi ya Bu. Bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Atas cekak, satu nuhun, dan terima kasih kepada Bu Haji Elis atas berbagi praktik baiknya, di mana adab dahulu baru ilmu. Itu kalau menurut saya itu lebih menarik ya, adab dulu baru ilmu. Baik, Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu kita lanjutkan lagi kepada acara selanjutnya, masih dalam berbagi praktik baiknya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Tuti Supriyati SPD MPD dari Kepala UPTD SDN 1 Waringin Sari. Kepadanya kami persilahkan. sampai tidak bisa berkata-kata ya ketika saya harus merangkul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pendamping Satuan Pendidikan dan saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan se-Dubes 3 yang Sari, juga Bapak dan Ibu guru yang mewakili. Mukadimah seperti yang pertama kali, langsung saja yang akan saya sampaikan dan akan dibahas adalah tentang utamakan well-being guru. Ini ada singkatan akronim upaya dan tindakan meningkatkan iklim keamanan satuan pendidikan melalui well-being guru. Ini ada kata-kata iklim keamanan satuan pendidikan dan juga ada kata well-being guru. Kalau menurut definisi well-being itu bahagia ya Bapak Ibu, sejahtera. Apakah Bapak dan Ibu hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia? Kulina bahagia tuh. Apa sombong? Alhamdulillah ya, hari ini kita bahagia semua, dan itu adalah tujuan dari yang ada di lapor pendidikan, supaya kepala sekolah bahagia, guru bahagia, siswa juga bahagia. Nyaman ya. Nah, sebelum dilanjut ke paparan, boleh nggak nih bertanya dulu, kalau Pak Yusuf versi bahagianya itu seperti apa sih Pak? Banyak begitu. Banyak uang. Pak Yusef mah versi benang bahagia. Ya. Nah, kalau Pak Ustadz Buntan versi bahagianya seperti apa sih? Istri buka coba. Wah, Akbar. Itu nggak Pak Ustadz? Kalau apa yang diinginkan tercapai, Bisa mencapai apa yang diinginkan ya. Kalau begini gimana versi bahagianya seperti apa sih? Versi bahagianya sekolah SD 4 punya jalan yang ideal. Ya, punya cita-cita
jalan yang ideal sekitar sekolah ya. Nah, kalau versi dari rapor pendidikan, bahagianya guru itu ketika siswa tuntas dalam pembelajaran kemudian mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan keinginan bersama, yaitu nilai tinggi, prestasi juga banyak. Tapi tidak semua sekolah bisa dengan instan mewujudkannya. Banyak liku, banyak tantangan, dan juga banyak iklan yang dihadapi. Ini adalah situasi di sekolah kami ya Bapak dan Ibu. Ini dilihat dari rapor pendidikan. Kalau beranda kami memang sudah hijau semua. Jika rambutannya, jika kadang-kadang dari luarnya itu mulus, ternyata dalamnya masih banyak yang harus diperbaiki. Beranda rapor pendidikan kami hijau, tapi ternyata banyak masalah yang harus kami benahi. Ada 12 masalah, ada 12 rekomendasi prioritas yang harus dibenahi oleh sekolah kami dan mulai kami cicil. Salah satunya adalah dari iklim keamanan satuan pendidikan. Ada pada indikator kesejahteraan psikologis peserta didik. Nah, di sekolah kami untuk mengatasi situasi ini banyak cara, tapi kita lihat dulu slide yang kedua, Pak. Nah, kami punya tantangan. Yang pertama, tantangan terbesar adalah 3 dosa besar pendidikan. Nah, ini ada dosa ya. Kalau tadi Bu Haji itu berdoa, sekarang kita bahasnya dosa. Dosanya versi apa ini? Versi kementerian ya, Kementerian Pendidikan ya, bukan versi agama. Kira-kira apa sih dosanya? 3 dosa besar pendidikan. Jangan-jangan kita melakukan dosa ini nih. Ada yang tahu kan? Ada yang ingat? Saya ingat. Nah, 3 dosa besar pendidikan. 1. Ayo, Pak Ustadz, ingatkan 3 dosa besar pendidikan. Ini ada di materi-materi, ada di topik-topik yang dibahas dalam belajar mandiri di PMM ya. 3 dosa besar pendidikan. Pertama, perundungan atau bullying. Apakah di sekolah kita masih ada perundungan? Jika masih ada, itu artinya kita melakukan dosa besar pendidikan. Yang kedua, kekerasan seksual. Misalnya saya kirim kepatokan gambar yang kurang berkenan, itu bisa masuk ke dalam kekerasan seksual. Tapi karena punya Pak. Mantap. Yang ketiga, intoleransi. Nah, jadi 3 dosa besar itu ya, 3 menurut versi kementerian. Itu adalah tantangan yang kami hadapi. Ya. Nanti lebih dalamnya kita bisa cek di PMM ya, pelatihan mandiri. Tantangan yang berikutnya adalah menjaga well-being guru. Jadi sebelum kami menjaga well-being siswa, tantangan terbesarnya itu menjaga well-being guru. Jika well-being guru belum terjaga, jika kesejahteraan kebahagiaan guru tidak terjaga, maka berdampak pada pelaksanaan KBM. Misalnya, guru masih memiliki masalah di keluarga, terbawa oleh ke sekolah. Akhirnya yang tidak bahagia siapa? Siswa. Nah, itu adalah tantangan terbesar kami. Bagaimana caranya? 2 tantangan terbesar ini, banyak tantangannya, tapi ini terbesar bisa kami hadapi. Boleh slide selanjutnya Bapak? Nah, ada 4 aksi yang sudah kami mulai laksanakan ya. Yang pertama adalah dukungan psikologis. Jadi ini bentuknya bisa dengan curhat dan pernah dilaksanakan curhat secara individu, dapat juga dilaksanakan secara klasikal dalam bentuk pertemuan formal, atau kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Biar Bapak Ibu bahagia sih pengen apa? Ada yang bilang saya pengen jalan-jalan. Maka kemarin kami jalan-jalan lah keliling Kota Banjar ya, yang sempat kami upload itu di beberapa sosmed. Hanya memotoran saja ternyata menurut guru di saya itu bikin mereka bahagia. Dan saya buktikan besoknya ketika di pembelajaran mereka benar bisa membahagiakan peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Nanti kita bahas yang di sesi berikutnya. Oke, pengembangan kompetensi kami laksanakan dengan kolaborasi ke berbagai pihak. Ada yang
pengembangan kompetensi penyelenggaranya kementerian, ada juga yang penyelenggaranya BBGP, ada yang Dinas Pendidikan, ada dari KKG, kemudian ada juga dari Pembel internal. Semua upaya untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru saya support. Yang selanjutnya, pengakuan dan penghargaan. Jadi aksi yang kami lakukan supaya Bapak Ibu guru bahagia itu dengan pengakuan dan penghargaan bagi Bapak Ibu guru yang telah diberi tugas untuk mendapatkan pelatihan baik di kementerian, di BBGP, di KKG, ataupun di kegiatan-kegiatan lain yang bentuknya itu pengembangan diri, dipersilahkan pada kegiatan pembel berikutnya untuk memberikan diseminasi. Mereka akan sangat merasa dihargai, itu kalau di sekolah saya. Pada awalnya sih ya, ketika diberi kesempatan, mereka malah merasa tersiksa. Kenapa sih saya harus bicara di depan publik? Tapi mungkin seiring berjalan waktu, ya pemik adalah suatu kebahagiaan bagi Bapak Ibu guru di SD Cibubur. Ada lagi penghargaan. Untuk penghargaan, apapun bentuk kreativitas atau upaya yang dilakukan Bapak Guru, saya berikan apresiasi secara lisan dan tertulis. Misalnya nih, kemarin habis kegiatan PMO. Setelah selesai kegiatan di grup, saya nulis atas nama pimpinan UPTD SD Negeri 1 Wajib Sari, saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah antusias melaksanakan PMO sampai dengan sukses. Mau dibalas mau enggak, yang penting saya mengungkapkan penghargaan tersebut. Atau ada Bapak dan Ibu guru yang mengikuti kegiatan atau perlombaan sampai juara atau enggak juara pun tetap saya bikinkan ucapan penghargaan dan saya pajang di sosmed. Penghargaan yang selanjutnya secara rutin pada hari guru, bulan apa hari guru? November ya. Setiap bulan November saya mengeluarkan piagam penghargaan, bentuknya dari kepala sekolah untuk guru atas prestasi dan dedikasi yang telah diraih, baik itu sebagai fasilitator P5, sebagai koordinator P5, atau sebagai juara di beberapa kegiatan lomba. Dan yang terakhir adalah aksi supaya Bapak dan Ibu guru itu konsisten, bahagia, dan dapat membahagiakan siswa adalah dengan komitmen kolaboratif. Kami mengadakan komitmen kolaboratif itu dengan beberapa lembaga yang relevan sesuai dengan kebutuhan kami. Salah satunya dengan PMM. PMM banyak dijadikan rekan kolaborasi bagi kami karena setiap kebutuhan Bapak dan Ibu guru, salah satu solusi yang dapat memberikan pencerahan adalah dari belajar mandiri. Misalnya dari dosa besar pendidikan ya. Biar Bapak dan Ibu itu paham apa 3 dosa besar pendidikan, bagaimana cara mengimplementasikan supaya 3 dosa besar pendidikan tersebut tidak lagi terjadi di sekolah, maka kami bareng-bareng membahasnya dalam Pembel tentang materi 3 dosa besar pendidikan. Kami juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Tribina, mengadakan kegiatan sosialisasi anti bullying kepada siswa. Nah, itu salah satu bentuk komitmen kolaboratif yang kami lakukan juga dengan beberapa pihak lainnya. Slide terakhir, Pak. Nah, kita refleksikan ternyata upaya dan tindakan meningkatkan well-being guru dengan 4 aksi nyata tadi efektif dan berdampak positif, terbukti dari kinerja guru yang selaras dengan misi satuan pendidikan kami, yaitu meningkatkan prestasi sesuai minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan kompetisi. Nah, itu terbukti tahun 2024 yang dulunya kami 0 prestasi, mulai tahun kemarin ada sedikit-sedikit, meskipun belum menjadi juara umum, paling tidak juara 3, 2, 1 kami memiliki, kami mendapatkan. Mudah-mudahan dengan aksi ini
Sehingga ketika guru bahagia, maka guru akan membahagiakan siswanya dalam pembelajaran. Sekian, Bapak terima kasihnya mana? Adalah satu dua guru yang memang kalau yang pergi jauh itu tidak boleh sama suaminya. Kan? Sementara guru yang lain itu memang sangat membutuhkan waktu-waktu yang refresh gitu. Healing gitu. Well-being yang tadi kata well-being ya. Yang guru itu tuh pengennya makanlah deket-deket. Tapi kalau makan pun memang udah bosen lah gitu. Ya bukan maksud makan bosen. Maksudnya Tidak merefresh ya. itu kurang kita tuh pengen pergi bareng-bareng misalnya. Minimal bisa teriak ya. Nah, jadi Bang Antri itu mengambil keputusannya berangkat yang setuju, Yang tidak. yang setuju memang ditinggalkan, tetapi kita ganti dengan makan bersama. Jadi minggu depannya Double, ya? double gitu. Jadi ada dua acara. Yang pertama kita healing kecil semua, terus minggu besoknya makan bersama bareng-bareng. Yang penting bahagia ya. Itu kan yang Pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar, murid juga ikut bahagia seperti itu. Tadi seperti yang Bu Endang dilaksanakan di sekolah, dia buat suatu kegiatan yang membuat guru itu bahagia. Katanya jalan-jalan kemana. Kebetulan di sekolah saya tuh apa ya? Bingung mengatakannya. Jadi begini, kadang guru A maunya, yuk Bu kita jalan-jalan makan di mana. Gitu. Ada guru B yang tidak apa ya, dia tuh tidak mau pergi jauh. Istilahnya dia kalau kena panas, capek atau gimana, jadi akhirnya dia tidak bisa ikut. Nah, sampai akhirnya saya cari solusi, ya udah yang dekat-dekat sekolah saja. Tapi kan yang ingin jauh terus aja dia tuh apa ya? Protes. Bu, kapan ke Kawali? Bu, kapan ke mana? Kalau saya laksanakan, otomatis Ada yang tidak ikut. yang ikut, gitu. Nah, iya itu kira-kira solusinya seperti apa? Sampai saat ini saya belum Tinggalkan sama saja. sekali. Kalau didoakan sih saya sudah doakan, mungkin soalnya belum dikabul ya. Karena Doa itu tidak dikabulkan hari itu, ada esok dan esoknya lagi. mudah-mudahan besok Tenang. Jadi paling jauh ya jalan-jalan ya sekitar sini kalau sudah kemana gitu. Terima kasih kepada Bu Diah ya. Dukungan psikologis ya salah satu tadi yang diceritakan oleh Bu Diah itu. Nah, untuk menjaga well-being guru kita tidak mesti dari satu opsi dukungan psikologis. Misalnya dari dukungan psikologis ternyata pro dan kontra. Itu mah pimasalaheun. Kita ganti ke opsi yang selanjutnya. Mohon maaf untuk yang tadi saya tidak ada solusi ya. Saya kasih pilihan yang lainnya saja. Bisa dengan pengembangan kompetensi. Nih Bapak Ibu guru mau pelatihan enggak gitu. Kan kalau berangkat ada yang ikut, ada yang enggak. Kita pelatihan aja yuk, mau enggak gitu. Narasumbernya kita panggil ibu pendamping atau enggak tokoh dari Disdik. Misalnya pelatihan udah bisa ini di PMM, yang lain lagi kita cari pengakuan dan penghargaan. Paling enggak kita itu terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah merespon WA saya. Meskipun kita belum ada kesempatan, enggak apa-apa, lain kali saja kita rencanakan lagi. Untuk sekarang mah kita kembali ke tupoksi dulu gitu. Atau dengan pilihan yang lainnya buat komitmen. Nih karena nggak tuntas-tuntas kita buat komitmen aja. Gimana kalau yang bisa berangkat kita semuanya menginspirasi dan semuanya bisa diterapkan di masing-masing sekolah. Yang pertama adalah yang dari Pak Tatang, ini langsung saja ya karena mengingat waktu sudah siang. Yang dari Pak Tatang ini tentang penggunaan teknik question and answer ya, pertanyaan dan jawaban. Kalau kita sudah pernah praktek yang ini, biasanya adalah di akhir pembelajaran.
mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu nanti tularkan di sekolah ya. Jadi ada waktu khusus di 40 menit terakhir. Ya. Berarti berapa menit ini? Pas 10 menit mungkin ya toh? Atau 15 juga nggak apa-apa. 5 menit juga tidak? Karena tidak semua pun nggak apa-apa sih. Lontarkan pertanyaan dan jangan lupa pertanyaannya bukan pertanyaan tertutup, ya Pak. Ya. Tetapi pertanyaan yang terbuka. Jadi bukan jawaban iya, benar ataupun salah. Nah, jadi anak-anak itu ketika namanya belum ditunjuk mereka akan siap, itu harapannya. Berarti bisa saja ini menjadi sebuah injeksi. Injeksi itu suntikan secara tiba-tiba. Jadi kadang-kadang anak yang diam gitu, kan kaget dia. Kalau yang belum siap. Tapi karena sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan, kemarin guru saya seperti itu. Sekarang seperti itu, 2-3 kali lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, anak-anak siap dan nalar kritisnya pun terbangun. Mohon maaf, ini sedikit refleksi, luar biasa pemaparannya Pak Tatang, ini menginspirasi untuk semuanya. Praktek kerja yang saya lihat sudah sesuai dan target perilakunya kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi untuk meliputi perhatian, interaksi dan lain sebagainya sampai ada respon positif. Catatan dari saya, mohon maaf Pak Tatang ya, pada awalnya Bapak itu interaksinya satu arah ya. Pada awalnya interaksinya satu arah, tidak memberikan kesempatan kepada audiens untuk terlibat. Padahal di situ Bapak bisa, Bapak Ibu saya yakin ketika Bapak Ibu mengajar, pernahkah Bapak Ibu melontarkan pertanyaan? Apakah pertanyaannya itu berikut lengkap dengan jawabannya dan harapannya, atau seperti apa? Silakan refleksikan pengalaman Bapak Ibu. Karena indikator perilaku yang Bapak ambil di sini adalah sepanjang presentasi melibatkan audiens, ya. Sepanjang presentasi melibatkan audiens. Tapi alhamdulillah menjadi lebih efektif ketika di akhir, Pak. Bapak tertolong ketika di akhir itu melontarkan sebuah pertanyaan pemantik dalam sebuah diskusi yang dibantu oleh Ibu Elis. Jadi saya kasih rating kinerjanya dilakukan dan efektif. Istimewa. Untuk rekomendasinya Bapak pilih saja salah satu, Ibu Tia dan Bapak, saya banyak ya. Kalau Pak Nanang ini saya kasih rekomendasi Bapak untuk belajar di ruang GDK. Pertama adalah topik peningkatan praktek kinerja di laman kemendikbud.go.id sampai Bapak mendapatkan surat keterangan. Jadi salah satu, atau Bapak karena ini adalah metode atau strateginya pertanyaan dan jawaban itu kan masih metode tradisional mungkin ya Pak ya, yang memang sudah biasa Bapak Ibu guru lakukan. Atau Bapak bisa meningkatkan praktek kinerja Bapak dengan mempelajari topik teknologi dalam satuan pendidikan, ini khusus kepala sekolah. Monggo pilih salah satu sampai Bapak mendapatkan surat keterangan dan saya melakukan pemantauan itu. Bapak isi refleksinya, Bapak isi rencana tindak lanjutnya ya. Nanti malam atau kalau ada waktu silakan refleksikan apa kesulitan yang Bapak Ibu alami ketika hari ini praktek kinerja. Saya ingatkan jangan menyalahkan pihak lain. Refleksikan diri kita. Kalau memang ada satu, ungkapkan satu. Ada dua, ungkapkan dua. Sampai muncul dampaknya jika tidak teratasi. Kemudian yang kedua, penampilan Bu Elis Rohmawati luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Elis. Powerful ya. Semangatnya, auranya dari dalam itu memancar. Mengambil satu ini, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Iya, jadi tidak ada keterlibatan audiens itu nggak masalah. Ya Bu, karena Ibu ngambil target perilaku kerjanya hanya satu. Tapi ternyata
bukan hanya suaranya jelas, tapi ibu mampu mengundang penasaran dari para audiens sehingga bertanya apa sih triknya untuk menciptakan dan merangkum guru-guru bisa terlibat diberdayakan aktif dalam kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan luar biasa ini pembelajaran juga bagi saya ya Bu, harus merangkul, harusnya saya pun sebagai hakim satuan pendidikan harus menciptakan kenyamanan sehingga ketika sekolah saya tidak dihindari oleh Bapak Ibu. Mau apa tuh pengawas di sini? Kalau sudah ada kalimat seperti itu berarti saya tidak menciptakan kenyamanan, saya tidak merangkul. Kalau saya kepinginnya malah dilindungi, saya akan datang menangani telepon ditanya kapan ibu mau ke sekolah dan saya akan berangkat dengan segera. Bukan saya yang bertanya bolehkah saya ke sekolah. Saya tidak berusaha begitu, saya terangkan ya Bu untuk menciptakan rasa nyaman itu. Jadi nanti kita muncul komitmen, konvergen, continue akan jalan. Untuk target perilaku ini catatan apa kepala sekolah menyampaikan informasi dengan jelas mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan kualitas pembelajaran betul. Jadi ini relevan banget dengan visinya terkait dengan religius ya Bu, terkait dengan religius adatnya kata Bu itu diutamakan dulu baru kemudian ilmu. Rekomendasi saya satu saja Ibu, silakan Ibu untuk pendekatan praktek kinerjanya Ibu mempelajari konten terkait agama dan budaya. Ini ternyata ada di PMK-nya, mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada berarti Ibu bisa dengan yang lainnya monggo sesuai apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu terkait agama dan budaya yang menyenangkan di laman http://kemendikbud.go.id di situ. Kalau tadi mungkin penciptaan religiusnya adalah satu agama, ya Bu, satu agama Islam. Dan sekarang bagaimana well-being Ibu ciptakan untuk menciptakan toleransi? Karena di sekolah Ibu bukan hanya Islam, ada yang non-Islam. Bagaimana itu inspirasinya nanti Ibu dapatkan di laman yang ini. Yang terakhir, yang terakhir itu ya. Oh ya, enggak. Yang terakhir ini punya yang putih yang luar biasa. Sebenarnya beliau memang sudah cukup profesional untuk berbicara di depan umum ya, dengan intonasi yang lugas, tersampaikan, efektif dan efisien. Waktunya juga tidak terlalu lama. Utamakan well-being guru. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bu Haji Elis. Sangat selaras tadi. Untuk menciptakan well-being guru, tadi itu ada empatnya, dukungan psikologis, penghargaan, pengembangan kompetensi guru, satu lagi pengakuan penghargaan, Komitmen kolaboratif. Menjalin kolaboratif dengan sama guru. Kalau saya tambahkan satu lagi, perayaan. Oke. Ya, perayaan, lakukan itu. Sekecil apapun kemenangan sekolah, lakukan perayaan untuk menciptakan adanya well-being, adanya kebahagiaan, adanya pengakuan. Pengakuan kan tadi sudah dalam bentuk. Mungkin itu masuk ke penghargaan ya Bu, kan pengakuan dan penghargaan. Oh tidak? Perayaan, dirayakan mungkin hanya dengan ngalibat bersama, dari dengan makan bersama itu maksudnya ke perayaan. Seperti kemarin kita menang lomba ngalibat di tahun 2024 di Gugus 2. Nah rame-rame kemudian kita masak lagi di situ. Nah itu bagian penghargaan Pak. Karena bagian perayaan juga masuk. Jadi semua tahu dan dia merasa diakui. Setelah merasa diakui, sering diberdayakan oleh guru, insya Allah dia akan mendukung program-program kita sebagai pimpinan satuan pendidikan. Tapi kalau kompetensinya tidak dihargai, kemudian kurang dari pelatihan tidak diberdayakan, ada kegiatan tidak ditanyai pendapat, ini orang akan jelek. Ya nggak Pak? Ya, mudah-mudahan tidak. Dan ngomong-ngomong yang tentang ini nggak pernah mau pergi main, itu adalah saya di sekolah dahulu. Teman-teman suka sekali untuk pergi
pergi jalan-jalan. Tapi saya paling sulit diajak jalan-jalan dengan pertimbangan apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya sudah bersama dengan Bapak Ibu guru. Hari Minggunya ada orang tua saya yang butuh saya. Jadi mohon maaf, setiap kali pergi jalan-jalan di lingkungan SMP 7 kemana, ke Pangandaran, kemana itu saya termasuk orang yang tidak ada di situ. Tapi dengan alasan yang jelas, saya mendukung. Bahkan sampai suruh iuran saya ikut iuran, bawa beras saya ikut bawa beras. Tapi mohon maaf saya tidak hadir. Bukan berarti saya tidak mendukung, karena saya punya orang tua yang memang perlu untuk diperhatikan. Waktu saya adalah di hari Minggu. Tapi ya jangan terlalu sering untuk tidak ikut, itu tidak bagus. Yang saya rasakan akhirnya dijauhi teman. Bu Suci terlalu serius ya. Jadi diajak jalan-jalan nggak mau, tapi tidak maunya ada alasan. Dan untuk Bu Elis juga efektif, efisien, dan juga dilakukan secara efektif. Rekomendasinya ini banyak Bu Endang ya. Ya. Sudah saya kirim di situ. Ya. Rekomendasinya adalah terus berdayakan GTK di Satuan Pendidikan Ibu. Siap. Diberdayakan semuanya. Sampai-sampai kemarin saat itu pun kita tidak menggunakan jasa travel, tapi memberdayakan semua guru. TL-nya semua guru terlibat. Ada yang bagian keamanan, betul-betul melaksanakan keamanan. Ada yang bagian konsumsi, betul-betul dia mengkondisikan konsumsinya. Ada guru agama bagian untuk mengkondisikan anak-anak tetap sholat meskipun kita bepergian, betul-betul dia melaksanakannya. Ada yang betul-betul ini sebagai TL beneran, bagaimana mengkondisikan saat itu benar-benar menjadi sebuah studi dan ada yang itu bijit. dilaksanakan. Saya melihat yang ini kemarin ketika saya mendampingi ikut ke sana. Mudah-mudahan begitu terstruktur, tertata, bukan hanya karena kehadiran saya, ya, tapi memang sudah menjadi sebuah habit. Jadi tetap pertahankan untuk memberdayakan guru sampai guru menjadi MC pun dilatih, maksudnya dikasih kesempatan. Yang tadinya malu-malu menjadi percaya diri. Untuk peningkatan layanan pendidikan di satuan pendidikan, silakan di ruang GTK ada topik peningkatan layanan pendidikan dan ada topik sekolah yang dicita-citakan, ya. Ada topik sekolah yang dicita-citakan, salah satunya adalah ini, Peggy. Jadi nyambungnya ke sana. Ada 2, mau dikerjakan semua tiga-tiganya. Alhamdulillah. Tuh, ibu dia berapa? 3. Oh, dia minta diganti karena memang ada gara-gara yang Tidak sinkron kemarin ya. Iya. Sudah tidak bisa praktek observasinya, cukup 1 kali untuk ujian karena bukan kesalahan ibu. Ya, ini kesalahan aplikasi. Bukan berarti tidak mau didiamis, tapi saya percaya. Tapi untuk ketika menilai itu kan dalam prakteknya itu tidak sesuai ya, yang dinilai sama yang Iya, nah itu gampang Bu. Ya, itu saja Bapak Ibu, ini diskusi saya untuk penilaian rating sebelum saya kirimkan. Apabila ibu yang bersangkutan yang presentasi merasa tidak cocok dengan hasil rating yang saya berikan, silakan diungkapkan. Kalau cocok langsung saya kirimkan. Bu Elis, Bu Endang, Pak Tatan, apakah sudah cocok dengan rating yang saya berikan? Kalau buat saya mah terlalu cocok. Karena ya mungkin kalau secara jujur ya saya mah kurang gitu Bu. Beda lagi dengan Bu Endang, Bu Haji Elis yang masih muda. Kalau saya mah udah masih suka pola Bu sebenarnya mah. Iya. Jadi saat itu segitu juga menurut saya mah sudah saya itu habis-habisan gitu bertempurnya Bu. Habis. Sudah sampai titik jalan penghabisan itu teh. Iya, ini ya. Ini banget ya. Saya simpan liwet karena ada pengalaman kemarin error ya. Jadi
di sana, Ibu tulis di sana. Terus ada praktek apa yang akan Ibu lakukan dari video itu, ya? Kan Ibu melaksanakan tindak lanjut nih. Dari tindak lanjut muncul inspirasi, tulislah di situ di PMM-nya. Kemudian ada aksinya, dari ide dan gagasan itu ada aksinya. Apa yang akan Ibu lakukan di satuan pendidikan? Itu saja, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah, dan saya pesan untuk Kepala Sekolah Pak Herman tetap membuat RHK. Boleh akunnya dipegang sama Bapak yang membuat RHK, karena itu berpengaruh kepada kinerja organisasi dinas pendidikan. Bahwa RHK terus nanti observasinya juga karena mau pensiun nanti langsung diisi juga tidak masalah menurut saya, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.